Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khalid Podcast. Di mana di episode kali ini kita membahas tentang tan- eh, oke, saya lanjutin ya, Mas Badil ya. ya Jadi di lanjut episode kita Mas. nih kita bakal bahas tentang tantangan menerapkan syariat Islam pada bisnis online atau usaha yang melibatkan penggunaan sistem dan teknologi informasi. Sebelumnya Ya, di kita sini kita udah kedatangan. udah kedatangan bintang tamu nih. Iya. Silakan ini perkenalan diri Oke, langsung bintang aja ya Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi perkenalkan dulu, saya Aditya Nanta Firdaus, ya, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Teknik Informatika angkatan 2020. Salam kenal ya Mas ya. Salam kenal juga, Ya, salam Mas. siap. kenal. Boleh, Mas Bintang? Ya, saya Farezi Bintang Afdari dari jurusan Informatika angkatan 2020. Salam kenal ya, Mas. Salam kenal juga. Oh ya, ini Mas Bintang ngomong-ngomong nggak on cam, eh, kenapa ya? Oh iya, Mas, maaf sebelumnya ini nggak bisa on cam karena lagi di jalan ini, Mas. Oh ya udah, nggak Oh, Sinyalnya apa-apa. juga oh iya jelek. udah nggak apa-apa Mas. Maaf Hati-hati ya, ya Mas Mas ya. ya di jalannya, Mas. Iya. Siap, Eh, siap. ngomong-ngomong tadi kalian berdua nih berarti satu satu jurusan ya, satu angkatan juga ya? Iya benar Mas. Iya, betul. Informatika UI angkatan Gimana? 2020. Iya. Ya, kabarnya gimana nih? Ya, Mas-masnya. alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Abang-abang Ya, gimana? baik ya. Mas gimana? Baik, Alhamdulillah, kita baik. masih online Alhamdulillah. sini. Saya juga belum ke Iya. Jogja. Kalian angkatan 20 tuh udah offline ya? Udah Mas. Udah, Bang, udah. Udah offline. Udah nyobain kantin Mawar belum sih? Iya. Oh, kantin Mawar Di itu mana kantin tuh? yang mana ya Mas ya? Di sebelah Kantin Mawar Hima, tuh ya. sebelah Hima Iya, FTI. sebelah Hima. Depan parkiran Depan FTI Tok. depan parkiran. Oh, belum Mungkin pernah Belum lewat ya. Pernah kali. lewat doang. Pernah lewat doang, Mas. Aduh. Masih tutup. Oh, masih Sayang. tutup deal. Kan masih Covid. Aduh, sayang banget ya nggak pernah ini jadinya beres kelas langsung ngumpul gitu kan. Oh, emang kenapa Mas? Enak banget kan di situ? Murah sih Murah. Oh. sebagai mahasiswa ya itu murah, ngenyangin juga. Terus di sana Biasanya kan juga rame, Kak, Mas. rame. Rame Makanya sekalian cuci itu. mata juga bisa tuh. Cuci mata Waduh. gimana, Mas? Ya, cuci mata ya kita sebagai lelaki tulen ya kan. Oke. Pengalaman ya Mas ya. Emang Iya. anakku ini cakep-cakep ya, Mas ya? Oke. Iya. Padahal Mas, kita dulu nih kalau misalkan pulang kelas ya, beres kelas, misalkan ada nungguin tuh setengah jam atau 1 jam, ngumpul dulu tuh di kantin Mawar, sekalian nggak makan nggak balik siang. kos dulu di sana dulu biasanya kan makan. Apalagi Biasanya tuh ya mahasiswa kan Mas Babu ya ada jamming juga ya biasa tiap biasa Jumat hari ya. Jumat jam 9-an. Iya. Oh iya, Kak, di sana ada jamming juga, Bang. Ada. Biasa Ada. dari band FTI sendiri atau dari band informatika juga ada. Dari jurusan-jurusan. Mas Fadil ini lagi di mana ya? Kok ada suara ranking? Oke. Gimana? Enggak, Mas Fadil ini lagi di mana ya, Mas? Kok ada suara itu lagi nge-track apa Oh gimana, Mas? ini lagi kerja ini. Oh, Mas Fadil. Soalnya di pinggir jalan kan. Ini berisik motor-motor orang sini nih. Semangat kerja ya, Mas ya. Semoga halal. Ya. Semoga Ya berkah. amin. Thank you Mas. Boleh kita langsung masuk ke topik aja ya. Siap. Dari Mas Adit nih sebagai selaku penjual ya, Mas. Mas Adit nih Iya. berniaga juga kan di dalam bisnis Iya, online. Iya benar Mas. Menurut Mas nih, dari topik yang tadi udah saya sebutin, tantangan terbesarnya apa sih, Mas? Mungkin kurang lebih sebagai seseorang yang baru terjun di dunia jual online, mungkin saya lebih ke ini sih Mas, menjaga kualitas produk gitu ya. Seperti mungkin contohnya salah kirim atau kondisi produk yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi si pembeli. Kurang lebih sih seperti itu. Oh, oke. Kalau misalkan yang tadi salah kirim itu, Mas, dari Mas Adit sendiri tanggapannya gimana tuh? Itu kan takut misalkan customer kecewa atau apa. Ya, itu memang sih ya mungkin kesalahan terbesar dari seorang penjual online mungkin
itu bisa dikategorikan ke kesalahan terbesar ya Mas ya. Mungkin kerjanya nggak fokus apa gimana gitu ya. Ya mungkin eh, ya tanggapan saya seharusnya itu bisa dihindari atau dikontrol lebih detail gitu loh Mas. Ya, ya. Terus Mas misalkan nih, itu kan sebelumnya ya. Kalau misalkan udah ternyata nih Mas Adit nih, misalkan saya beli dari Mas Adit nih. Terus Hmm, Mas Adit ternyata salah kirim barang. Saya misalkan ya. belinya baju, Mas Adit malah kirim kerudung. Mm-mm. Itu gimana Mas? Iya. Apa harus dikirim ulang atau gimana? Atau Mas Adit Oh, ganti secara cuma-cuma? iya, gini Mas. Kalau dari toko saya itu kita minta keterangannya dari si pembeli. Jadi kita minta keterangannya, ternyata ada terbukti kesalahan barang yang kita kirim. Nah, dari situ kita kontak langsung si pembeli, kita minta pengiriman balik barang yang salah tersebut ke kita, terus nanti kita ganti dengan barang yang baru. Atau mungkin bisa kita kayak permohonan maafnya kita lebihin gitu lah. Oke, oke. Nah, Oh, Kalau dari Mas Bintang sendiri nih, dari Mas Bintang sendiri, Mas Bintang nih aktif membeli kan ya di barang online ya? Iya bang, sering juga beli online bang. Nah, kalau dari Mas Bintang nih, apa sih tantangan terberatnya Mas? Mas pengen simple gitu, beli online gak usah keluar, tapi Mas pengen syariat Islamnya tuh masih kuat gitu. Ya sebenarnya sih takut juga ya. Takutnya di sini tuh maksudnya kayak kena ribet gitu loh. Ya kak, Hmm, soalnya kalau kita pakai kayak pay later itu, nah itu kan kayak konsepnya itu kayak berutang dulu gitu kan. Nanti dibayarnya di akhir-akhir gitu kan. ya Nah itu ya, takutnya kita kena riba gitu. Karena pengertian riba sendiri kan melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian tuh. Nah ya. jadinya takut kena riba gitu. Karena riba sendiri kan di dalam syariat Islam tuh sebenarnya haram kan bang ya. Nah takutnya di situ sih. Apalagi kalau sekarang tuh online shop tuh banyak ini ya Mas, prioritasin kayak pay later gitu ya Mas ya, kayak cicilan gitu ya. Iya bang, iya. Banyak yang pakai juga soalnya itu. Oke, oke. Lanjut dari Mas Fadil, mungkin ada oke. pertanyaan. Ada sih nanya pengalaman sejauh ini Mas Bintangnya kan aktif nih jual beli online nih. Iya bang. Eh, Pengalaman Mas Bintang dalam itu kerusakan barang sejauh Mas jual beli online itu ada nggak Mas? Boleh diceritain kali? eh Dulu pernah waktu beli apa ya, kayak semacam pot dari gerabah dari tanah itu, pesen kan, Ah, nah dari luar Jawa, makanya ngirimnya agak lama juga. Nah setelah sampai rumah ah, itu, kan rumah saya di Jawa ya. Nah setelah sampai iya. rumah itu kok kok pecah gitu bang, nggak utuh lagi gitu, udah ya nggak hancur sih, cuman kayak udah pecah gitu, nggak bisa di kayak diem gitu lah, nggak bisa ya. Nah, itu mungkin salah satu pengalaman yang mengenakan dalam transaksi jual beli online sih. Oh iya, iya. Terus tindakan tindakan lanjutnya yang Mas lakukan apa Mas kepada penjualnya? Nah, setelah mengetahui barangnya sampai dengan keadaan seperti itu, saya lalu foto barangnya itu, terus kayak bukan protes ya, namanya kayak konfirmasi aja lah ke Oh, bikin pengaduan penjualnya gitu Mas ya? dari. Iya, betul kayak ngadu gitu kan. Ini kok Ya. barangnya rusak sampai sini bla 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 gitu. Terus kata si penjualnya tuh sebelumnya sudah saya cek juga nggak apa-apa dari sini gitu. Bilangnya gitu Hmm. sih. Tapi akhirnya juga Oh, itu si penjualnya kayak ngirim balik gitu, dikirim lagi oh gitu. ngirim balik Kayak ya. permintaan Iya. maaf gitu. Ya. Mungkin mungkin juga itu dari pihak kesalahan dari pihak ketiga kali ya. Ya bisa jadi sih. Hmm. Mas saya mau nanya untuk Mas Bintang ya. Tadi Iya, kan iya Mas. Mas Bintang tuh takut katanya kena jebakan pay letter, jebakan utang, jebakan riba kayak gitu. Tapi sejauh Iya, ini iya. Mas ada nggak sih pengalaman apa pakai pay letter atau apa gitu? Iya, ya, ya pernah. Kayak kan pakai paylater tuh kayak mempermudah kita nggak sih, kayak kan bayarnya di akhir gitu kan. Jadi di awal tuh kayak kita kayak dibayarin dulu lah istilahnya gitu kan Ya, bang. ya. Hmm. Jadi di kitanya lebih enak gitu sebenarnya. Cuman ya kalau melihat dari perspektif syariat Islam ya itu sebenarnya haram kan, karena riba itu.
Oh berarti Mas Bintang sendiri pernah pakai pay letter ya? Tapi udah berhenti kan Mas? Udah berhenti. Dulu pernah Alhamdulillah. kayak coba-coba doang gitu. Nyesel ya Mas ya? Iya, iya bang. Soalnya yang saya tahu ya Mas, pay letter itu bikin orang ketagihan Mas. Teman-teman saya juga soalnya banyak yang kayak gitu. Soalnya kan ngerasa murah kan cicilannya apa segala macam. Padahal kalau dihitung lebih mahal ya Iya Mas ya betul. sebenarnya. Iya lebih mahal nanti jatuhnya karena kan ada kayak bunganya gitu kan bang. Iya iya iya. Hmm. Jatuhnya lebih mahal malah itu. Oke kalau dari Mas Adit sendiri pengalaman pengalaman jual beli online ini Mas gimana Mas? Oke, kalau dikatain pengalaman itu ya bisa dikatakan cukup banyak lah gitu ya Mas ya. Kita yang seorang penjual online yang sudah lama Kalau berkecimpung di kalau dunia boleh jual tahu, beli. Mas Aditnya udah berapa lama berkecimpung di jual beli online ini? Oh, saya ya seperti yang saya bilang tadi Mas, saya sudah memiliki banyak pengalaman ya, ya sekitar 2 bulanan lah ya Mas ya. Dua Udah bulan. Nah, lama sekali ya iya. Mas ya. Ya, tapi Aduh. saya memanfaatkan Mas. Oh 2 bulan gimana? itu, Ah. di situ banyak pengalaman yang saya dapatkan. Ya, Mhm. seperti yang salah kirim atau mungkin barangnya rusak di pihak ketiga tadi, seperti kasusnya Nah, Mas Bintang gitu ya. Eh, ah, jadi kalau saya pernah ini Mas, Mas tahu ini nggak Mas, baju dress yang turun naik itu tahu Mas? Oh kebetulan oh saya yang nggak lagi punya viral TikTok di sih. TikTok itu ya? Iya, iya benar benar. Bentar Nah, saya jadi Iya saya iya kebetulan iya nggak punya tahu TikTok tahu ya. tahu. Bentar saya iya. searching dulu ya. Iya iya silakan Mas. Nah, saya sambil ini ya Mas, saya cerita ya Mas ya. Boleh 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 Iya boleh. iya. Oke. Nah, jadi waktu itu saya ngelihat trennya itu kan, wah rame banget nih. Kayaknya kalau Nah, dijadiin bisnis lapangan penghasilan, uang penghasilan itu kayaknya bisa menguntungkan. Jadi saya coba gitu ya. ah, Saya stok produk di tempat saya, awalnya kecil-kecilan di rumah saya dan akhirnya saya bisa membangun ruko gitu ya Mas ya, buat toko pribadi saya. ah, Dalam 2 bulan, Heeh. wah. 2 bulan. Dalam 2 bulan Mas. Begitu pesatnya Ah, penjualan dress turun naik Mas. Sebentar, Mas. Di turun oh naiknya iya ini iya bukan itu. Mas ya? Yang mana? Yang Nah, ini. iya benar-benar Mas, Nah, yang ini. Lucu Iya, kali ya, iya gitu. Mas. Iya lucu Mas. Nah itu, Oh, ini lagi saya ngetren ya, juga Mas. lagi ngetren. Saya juga Oke. gemes Mas lihatnya Mas. Aduh saya jadi setelah itu karena saya sudah ya berpengalaman bicara soal pengalaman tadi, saya pernah ini Mas, kayak salah kirim gitu. Jadi, ya itu hal yang wajar lah, namanya kita bekerja ya, namanya manusia iya takut iya dari iya. salah Iya. gitu ya Mas ya. Jadi Ah, yang kayak dia mesennya 3 pieces, mungkin saya kirimnya 2 atau 4 gitu kelebihan gitu ya Mas ya. ah, Atau yang dia mesennya yang warna merah, kita ngasihnya yang warna kuning gitu. Jadi ibaratnya nggak sesuai lah hmm, sama yang diminta sama penjualnya gitu. pembelinya maksudnya Mas. Iya pembeli Pembelinya. maksudnya, iya maaf Mas. Ah, Iya. iya iya iya. Nah, Ada lagi mungkin yang oh, barangnya itu kan bajunya turun naik tuh. Mhm. Nah, pas dibeli bajunya pas turun tapi nggak naik-naik ada nggak Mas? Oh itu mungkin dari kesalahan si pembeli sih Mas, kayaknya dia Oh, nyucinya gimana gitu atau ketarik oh gitu, iya kita nggak iya iya tahu. iya. Ya tapi dari Ah, produk ah. kita aman sih Mas, sudah Aman ya, siap siap saya siap. cek itu aman semua. Kalau udah turun Hmm. bisa naik lagi Mas. oke. Oh, Iya. Yang kayak di video tadi ya, Mas ya? Iya bener. Ih, gila Jadi kita gila. kayak Saya, gitu-gitunya saya mulai Mas. tertarik sih, Mas, untuk beli, Mas. Ya entar PC aja Mas, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Iya iya. Sebentar nih. Kita udah nanyain bintang tamu, tapi kalau misalkan ngomongin bisnis jual beli online nih, kan kita sendiri nih, hmm. Mas Fadil ya. Kita Ya, pasti pernah dong beli. pastilah, pasti Kalau pernah. dari Mas Fadil sendiri gimana sih, Mas? Pengen pengen gampang gitu. Tapi ya Ya, sekarang ya dengan zaman semuanya digitalisasi tuh ya saya lebih memilih yang gampang sih. Ya, semuanya tuh emang emang online gitu. Jadi nggak perlu kita ke tokonya gitu-gitu kan. Karena udah apanya namanya testimonial udah banyak juga kan. Kita iya. jadi lebih percaya ke toko-tokonya. Kalau menurut saya sih ya dengan zaman yang kayak sekarang ya emang nyari yang gampang sih orang-orang kayaknya. Tapi Mas cari yang gampang tapi masih syariat Islam gitu. Apalagi dijual beli ini gimana ya, Mas ya? Kan sekarang kayak Lebih tadi saya lebih bilang ini kan.
Pay letter tuh ada di mana-mana. Iya, Di mana-mana. kalau dari saya sih ya lebih ngontrol diri aja sih, nggak usah pakai pay letter gitu. Kalau emang nggak ada uang gitu, nggak usah pakai pay letter. Oh iya iya. Atau ada yang namanya COD gitu kan, yang bayar di tempat. Oke. Oke ya Nah, ya. kita bisa Jadi kita mending bisa langsung nabung deh. ya Mas ya, daripada maksain untuk beli Iya, tapi kalau nyicil tuh ya. kalau dari saya gitu, soalnya saya sekali pakai pay letter gitu kayaknya langsung jeras sih, Oh kayak Mas terlilit utang Mas gitu. Fadil pernah ditelepon rentenir gitu pernah Mas? Pernah demi kebutuhan konten, Oh, tapi nggak pernah sih. untuk konten ini ya kita kan coba-coba Iya, juga di ahli podcast ya. Ini gimana iya, sih? Iya 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 iya. pernah aja dulu. Kalau dari saya sendiri sih saya tuh suka takut sama reseller gitu. Kan banyak tuh kalau misalkan kalian buka online shop nyari barang fotonya Hmm. sama semua tapi toko sama harganya beda-beda. Oh iya Kayak iya kayak iya itu iya. kan gak jelas ya. Itu masuknya kalau dari syariat Islam sendiri tuh jahalah kalau nggak salah. Kalau salah Janganlah ya. kayak samar-samar itu tuh kayak beli Ah, kucing iya dalam iya. karung Kak. Kalau dari apanya? Dari peribahasanya tuh itu sih yang saya. Terus kadang kalau mereka kayak gitu kan mereka juga bukan mereka yang megang apa segala macem. Ini mungkin Hmm. untuk Mas Adit juga ya. Mas Adit tuh dropshipper atau lebih ke restock gitu, Mas? Saya lebih ke restock itu Mas, karena toko pribadi kan jadi saya lebih ke restock barangnya gitu. Alasan nge-restock tuh apa? Mas kan nge-restock nggak semua orang bisa ya. Modalnya harus tinggi. Mm-mm. Nggak semua orang bisa. Itu Mas Adit kenapa lebih milih restock Mas daripada dropshipper? Karena saya ini Mas, lihatnya dari orang tua Mas. Soalnya orang tua kan juga ada apa kayak punya toko jual online gitu, terus saya mikirnya kayaknya kerjanya gampang, terus saya nggak ribet-ribet kayak apa dropshipper gitu. Nah, terus paling tinggal nyetok barang, terus juga pengerjaan dan ngontrolnya itu nggak ribet-ribet gitu lah Mas. Oh, kalau dropshipper Oh. soalnya Masnya nggak megang barangnya ya. Takutnya barang jelek Ya, atau apa Masnya nggak tahu ya. nah itu. Oke, Hmm. oke. Terakhir deh Mas dari kita Mas. Berdasarkan pengalaman tadi Mas Adit sama Mas Bintang. Pelajaran yang bisa diambil apa sih Mas? Mungkin dari Mas Bintang dulu boleh kali. Kalau dari saya pribadi sih ya, kalau diambil dari pengalaman saya pakai Shopee Paylater atau ya tadilah ya semacam itu, lebih baik kalau misalnya beli online tuh ya kayak yang dibilang Mas Fadil tadi, kayak COD aja atau beli yang tanpa kena riba. Jadinya kita juga selain praktis juga itu kan nggak menyalahi syarat Islam gitu kan. Jadinya tetap aman-aman Iya, aja iya. gitu, dan jatuhnya juga nggak lebih mahal gitu kan di air. Gitu aja Oh sih iya. dari Hmm. saya. Dari Mas Adit Iya. gimana nih? Selain ngestok barang ya kan dropshipper kita samar-samar nih. Hmm. Kalau dari Mas Adit apa lagi Mas pelajaran yang bisa diambil? Iya, kalau dari saya pribadi dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan berkecimpung di dunia bisnis online ini, saya lebih ke ini sih Mas, lebih fokus gitu dalam mengutamakan produk-produk, stok-stok barang yang saya stok di toko saya gitu. Lebih menjaga kualitas berarti ya Mas Iya, ya? benar, lebih Oke. menjaga kualitas. Satu lagi deh untuk Mas Adit. Untuk teman-teman nih yang mungkin nonton terus ingin berkecimpung di dunia bisnis online tapi ingin mengutamakan syariat Islam. Gimana Mas? Apa yang bisa Mas katakan untuk mereka-mereka? Maaf gimana Mas, ini agak putus-putus Mas jaringannya. Oh iya iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Untuk nih Mas Adit nih kan udah 2000 lebih ya penjualan di online shop selama 2 bulan ini ya. Udah bisa beli Iya ruko benar Mas. segala kan, berarti udah Iya. sukses lah. Nah untuk Eh, Mas Adit sendiri nih untuk misalkan mungkin penonton kita ada yang mau mulai jualan bisnis online tapi mungkin takut nggak sesuai syariat Islam atau gimana. Mas ada saran nggak? saran saran gimana Mas? Saran apanya nih? Ya untuk mereka yang ya sekian aja ya. Ini ngelek nih. Oke ngelek nggak apa-apa nggak apa-apa saya ulangi pertanyaannya. Bentar bentar Nggak bentar. ke skrip tadi Boy. Itu makanya.
Ini kita nggak ada skrip kan, podcast nggak ada skrip. Iya nggak ada. Ya, Ini masih Podcast, di-record ya. loh kan ngomong-ngomong. tadi kan, Ini masih di-record dan yang tadi bakal saya masukin. ulang. Untuk Mas Adit sendiri nih, yang kan udah berpengalaman di dunia bisnis online, penjualan juga udah bagus lah itu, 2 bulan udah bisa beli ruko. 2000-an Kebeli atau ya. nyewa ya Mas ya? Gimana Mas? Beli ruko atau nyewa tadi Mas? Kita bangun Mas. Bangun, oke. Nah udah bisa bangun ruko, itu kan berarti penjualannya pesat ya Mas ya? Bangun Iya, dalam 2 bulan. Mas. Iya. Itu Nah, itu ada mungkin kalau setahun mungkin udah bisa bikin apa ya? iya 2 tahun udah jadi presiden itu tuh Mas. Ush. Ya gimana Mas tapi kan Mas Adit nih katanya masih menjaga kualitas, masih menjaga syariat Islam, makanya Mas Adit nggak mau dropshipper. Ya. Mungkin gimana Mas, ada saran gak untuk mereka yang mau memulai usaha? Oke, kalau dari saya pribadi, saran buat teman-teman yang mau memulai atau merintis itu pertama ya dari ininya Mas, gimana cara kita pertama itu yang pasti mengatur waktu ya Mas ya. Mengatur waktu untuk terutama bagi mahasiswa nih, seperti saya bisa membagi waktu untuk kuliahnya, untuk ngurusin produknya, terus lebih ke barangnya tadi sih Mas, seperti yang saya bilang di awal tadi, lebih menjaga kualitas barang, terus kita harus rajin nih, rajin ngecek-ngecek, jangan males-malesan. Kan biasanya kan sekarang ini semenjak corona online sudah banyak melahirkan remaja-remaja jompo gitu ya Mas ya, Iya yang Mas, mageran. saya juga udah sakit punggung Mas kebetulan. Nah itu makanya Mas, sudah banyak yang mageran gitu ya. Nah jadi itu sih Mas, lebih ke kita lebih harus mempelajari gimana teori-teori untuk berjualan online tersebut. Tapi jangan cuma teori doang, habis teori kita coba praktekkan sendiri Dan gitu. yang pasti masih dalam syariat Islam ya Mas ya. Iya benar, harus itu sih Mas. Iya. Oke, sekian ya dari episode kali ini. Makasih untuk Mas Adit, makasih Ya, juga siap, untuk Mas Mas. Bintang. Iya Mas, Terima sama-sama. kasih Semoga sudah datang Mas di Adit, Kali Podcast. iya, Mas Adit semoga sukses terus jualannya Mas Adit. Siap, makasih Mas. Ya semoga lancar juga kuliahnya ya untuk kalian berdua. Ya, siap. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20